Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah dari kelas 11 MMC nomor absen 4, asal sekolah SMK PGRI di Gemalang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara dalam melakukan instalasi pada Windows 10 dengan instalasi Linux berbasis GUI. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang pengertian GUI itu apa. GUI atau singkatan dari Graphic User Interface atau antarmuka pengguna grafis. GUI adalah suatu sistem yang membuat para pengguna atau user mampu berinteraksi dengan suatu perangkat komputer yang digunakan oleh si user tersebut. GUI sendiri dapat dikendalikan menggunakan beberapa macam alat input seperti mouse, keyboard, touchscreen, dan lain sebagainya. Fungsi GUI yaitu mempermudah user menggunakan sebuah software dalam komputer, karena GUI mempermudah user dengan satu klik bisa menampilkan sebuah aplikasi, bukan lagi dengan cara mengetiknya. Saya akan menjelaskan tentang Windows atau disebut juga dengan Microsoft. Microsoft Windows atau yang lebih dikenal dengan sebutan Windows saja adalah keluarga sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Berikut cara install Windows. Yang pertama, tekan sembarang tombol untuk memulai instalasi Windows 10. Misalkan Anda dihadapkan kembali dengan tampilan seperti ini. Pada tengah-tengah proses instalasi, jangan tekan tombol apapun, karena akan dibawa kembali ke proses awal instalasi jika melakukannya. Yang kedua, pilih bahasa. Pada time and current format untuk yang lainnya, seperti language to install dan keyboard or input method, biarkan default, tidak usah diganti. Yang ketiga, pilih install now. Yang keempat, kemudian centang atau accept the license terms, lalu pilih next untuk mengajukannya. Yang langkah kelima, silakan pilih custom, install Windows only atau advanced. Untuk yang keenam, seperti yang Anda lihat pada gambar berikut, bahwa ruang HDD masih kosong atau unallocated space. Untuk itu harus mempartisinya. Untuk jumlah partisinya bisa 2 atau lebih sesuai keinginan Anda. Untuk yang ketujuh, silakan pilih drive null, unallocated space, kemudian pilih now. Tentukan ukuran partisi tersebut, lalu pilih Able. Ukurannya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga. Misalkan ukuran HDD Anda 320 GB atau 500 GB, beri ukuran 100 GB. Beri ukuran 100 GB saja sudah cukup, karena partisi yang pertama kali Anda buat ini merupakan partisi sistem C. Yang kemudian yang ke-8, pilih OK untuk pembuatan sistem reserved partition. Yang ke-9, silakan buat satu atau lebih partisi lagi dengan cara yang sama seperti pada langkah nomor 8. Dan yang nomor ke-10, seperti yang Anda lihat pada gambar berikut ini, saya hanya membuat 2 partisi utama. Selanjutnya pilih drive null partition 2 untuk lokasi instalasinya, atau jangan ditempatkan di partisi lainnya, lalu pilih next. Untuk yang ke-8, proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Tunggu saja sambil makan keripik. Oh iya, nanti komputer atau laptop Anda akan restart sendiri berulang kali, jadi nggak usah khawatir. Yang nomor ke-12 yaitu silakan masukkan produk ke Windows 10, lalu next. Jika tidak punya, silakan pilih do this later. Anda bisa mengaktifkan Windows 10 Anda nanti. Yang ke-13,
pilih Use Express Setting. Yang nomor ke-14, pilih I want it. Yang nomor 15, pada halaman ini Anda disuruh login akun Microsoft Anda. Anda bisa melakukannya nanti, jadi pilih skip this step. Nomor 16, silakan masukkan nama komputer Anda dan juga password bila perlu. Alangkah baiknya diberi password, biar tidak sembarang orang dapat mengakses komputer atau laptop Anda. Isikan kata atau kalimat yang membantu Anda mengingat password Anda pada kolom password him. Yang nomor 17, proses ini tidak memakan waktu banyak. Tunggu saja sebentar sampai Anda dibawa ke desktop Anda. Yang nomor 18, proses instalasi sedang berjalan. Proses ini memakan waktu kira-kira 30 menitan. Yang nomor 19, silakan masukkan produk keyword Windows 10 lalu next. Instalasi Windows 10 berhasil. Yang nomor 20, instalasi Windows 10 berhasil. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Linux adalah OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Cara install Linux yang pertama yaitu proses instalasinya. Yang pertama, nyalakan komputer, lalu masuk ke setup BIOS dengan menekan tombol Del atau F2 tergantung jenis BIOSnya ya. Yang kedua, atur agar booting komputer dimulai dari membaca cdrom terlebih dahulu, kemudian simpan konfigurasi BIOS dan keluar atau dengan cara tekan F10. Yang ketiga yaitu sesaat setelah komputer booting, masukkan CD pertama dari CD instalasi RHEL 5. Beberapa saat kemudian, proses instalasi Linux akan dimulai. Yang keempat, pada tampilan boot, tekan Enter untuk menginstal melalui tampilan grafis. Yang nomor 5, lewati proses pengetesan CD instalasi Linux dengan memilih skip menggunakan tombol panah, lalu klik Enter. Nomor 6, pada layar Welcome to Red Hat Enterprise Linux, klik Next. Yang nomor ke-9, pada layar Disk Partitioning Setup, klik pilihan Manually Partition with Disk Drive, lalu klik Next. Pada layar Disk Stop, klik New. Kemudian pada jendela Add Partition, pada isian mouse point klik atau boot size 100, pastikan fixed size lalu klik OK. Pada layar Disk Stop, klik New lagi. Pada jendela Add Partition, pada isian file system tipe klik swap size-nya 1024. Pastikan size lalu klik OK. Pada layar Disk Stop, klik New lagi. Pada jendela Partition, pada isian mount point klik atau size-nya 5000 MB. Pastikan size lalu klik OK. Sebelumnya Anda klik Next. Pada layar Disk Stop, gambarkan konfigurasi hard disk komputer Anda sekarang. Lalu klik Next. Yang nomor 10, pada layar Bootloader Configuration, klik Next. Nomor 11, pada layar Network Configuration, biarkan konfigurasi jaringan secara otomatis.
lalu klik next. Nomor 12, pada layar time zone selection, klik lokasi Asia atau Jakarta pada peta, lalu klik next. Nomor 13, pada layar sheet root password, ketikkan password ojo lali pada root password dan ulangi ketikan password yang sama pada confirm, lalu klik next. Untuk yang nomor 14, pada layar packing group selection telah dicek pilihan-pilihan default, biarkan terpilih customize later, lalu klik next. Kemudian yang nomor 15, untuk memulai proses instalasinya, pada jendela about to install, klik next. Yang nomor 16, klik continue untuk melanjutkan. Nomor 17, setelah proses instalasi CD1 selesai, ganti dengan CD2 dan klik OK pada jendela CD-ROM, lalu lakukan hal yang sama pada CD3, 4, dan 5 jika diminta oleh STUB. Yang 18, untuk memulai proses instalasi, pada jendela about to install, klik next. Jika proses instalasi seluruh CD telah selesai, keluarkan CD dari CD-ROM, lalu reboot komputer. Untuk yang nomor 2, proses setelah selesai instalasinya. Yang pertama, melakukan reboot komputer. Start Again akan membawa Anda untuk melakukan beberapa konfigurasi dasar. Untuk memulainya, klik forward. Yang nomor 2, pada layar license agreement, klik yes. I agree to the license agreement, lalu klik forward. Yang nomor 3, pada layar firewall, biarkan konfigurasi firewall enable dan trusted service yang sudah dipulihkan oleh STUB secara default, klik forward lalu yes. Yang nomor 4, pada layar shell Linux, biarkan pilihan default atau shell Linux enforcing, lalu klik forward. Yang nomor 5, pada layar KDUMP, biarkan tidak tercentang, lalu klik forward. Pada layar date and time, lalu lakukan perubahan setting bila diperlukan, lalu klik forward. Pada layar stop software update, klik no. Nomor 8, pada layar create user, isikan username, full name, dan password minimal 6 karakter. Misalkan siswa 1. Dan nomor 9, pada layar sound card, terdeteksi jenis sound card yang ada di komputer, klik forward. Nomor 10, pada layar additional CTS, klik finish. Untuk masuk ke sistem operasi Red Hat, isikan username yang user Anda tadi, dan password yang sudah dibuat tadi. Sekian penjelasan saya. Bila ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.